Yes. Saya yakin setiap kita yang di rumah-rumah yang sedang menikmati ibadah online atau live streaming pada hari ini, saya yakin Bapak Ibu diberkati dan percayalah bahwa Yesus ada di situ. Ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Satu kesempatan luar biasa buat saya karena saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya perlu membacakan satu tulisan penulis digital dan dia juga banyak memberikan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang membangun buat bangsa, buat negeri ini. Seorang penulis bernama Denny Siregar. Saya berharap teman-teman Bapak Ibu yang menikmati ibadah di rumah, tolong sama-sama kita simak tulisan ini. Tulisan ini sudah saya pikir-pikir, saya renungkan dan saya pikir nggak ada salah yang untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Denny Siregar mengatakan demikian. Ketika dalam suatu situasi sulit yang menekan, muncul dua karakter asli manusia. Pertama, mereka yang selalu mengeluh dan terpenjara ketakutan. Mereka adalah pecundang. Kedua, mereka yang bangkit dan melawan. Mereka adalah pemenang. Kisah Handoko Gunawan, seorang dokter ahli paru di Geraha Kedoya ini adalah salah satu fakta bahwa superhero itu ada. Ia tidak berbadan tegap dengan dada yang bidang atau perut yang six pack. Ia berusia hampir 80 tahun. Ia turun ke lapangan saat negara membutuhkan. Tubuhnya boleh renta, tapi semangatnya menyala-nyala. Mati juga tidak apa-apa, katanya kepada anak-anaknya ketika anaknya melarang dia untuk terlibat dalam usaha menyembuhkan pasien yang kena virus COVID-19. Terangnya menembus sekat-sekat ras dan agama karena jiwanya merdeka. Saya menahan diri untuk tidak menulis sosoknya karena takut berita itu hoaks. Tapi tidak tahan juga jemari saya menulis tentang kisahnya. Meskipun sedikit yang bisa saya ceritakan karena saya tidak mengenalnya. Seakan semangatnya muncul dalam setiap huruf yang saya ketik dan berkata, "Hai anak muda, jangan mau kalah dengan saya. Jadilah pejuang dimanapun kamu berada." Dr. Handoko Gunawan adalah lilin saat banyak orang lebih sibuk mengutuk kegelapan. Terangnya menembus sekat-sekat ras dan agama karena jiwanya merdeka. Ia tahu apa yang harus ia perbuat dengan hidupnya. Ia punya tujuan. Semua orang pasti mati teman. Begitu kata Karim di film Vertical Limit. Tapi apa yang kita perbuat semasa hidup, itulah yang diperhitungkan. Saya menyampaikan kepada semua jemaat Bethlehemers, kita harus menyampaikan pesan pengharapan. Kita harus menyampaikan pesan kesembuhan. Kita harus menyampaikan pesan kemenangan. Kita harus menyampaikan pesan pemulihan. Agama dan ibadah bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan dan ditunaikan. Saya mengajak kita semua Bethlehemers, sampaikan pesan-pesan sorga kepada dunia ini. Jangan sampaikan pesan-pesan yang melemahkan atau hoaks. Tapi sampaikanlah pesan-pesan yang membangun kehidupan orang. Sampaikanlah pesan-pesan keselamatan kepada semua orang. Karena untuk itulah gereja ada di muka bumi ini. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab. Kita akan melanjutkan tema kita sepanjang bulan ini mengenai belief, keyakinan atau iman. Dan saya yakin minggu lalu Bapak Ibu jemaat semua Bethlehemers sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Andi Iskandar. Dan saya akan melanjutkan tema ini dan tema pada pagi hari ini adalah the power of belief. Kekuatan sebuah keyakinan. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Saya berharap teman-teman Bapak Ibu yang menikmati ibadah online, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini.
kekuatan keyakinan. Sesudah Markus pasal 5 ayat yang ke-11, 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yarius. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cerita ini sudah sangat sering kita dengar. Dan minggu lalu di akhir khotbahnya Bapak Andi Iskandar sedikit membahas tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Saya coba mencari tahu siapa perempuan yang sakit pendarahan ini. Dan dicatat kurang lebih selama 12 tahun dia sakit pendarahan. Saya coba cari tahu, saya baca beberapa buku. Dan tidak banyak memang diceritakan tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Tapi ada yang mengatakan bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini itu bukan orang yang percaya. Dikatakan bahwa dia orang Kanaan. Di mana orang-orang di Kanaan itu sebagian besar mereka bukan orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Namun ada sesuatu yang cukup menarik dari cerita ini. Meskipun dia bukan orang yang percaya, bukan orang yang menerima janji Allahnya bangsa Israel. Namun ketika dia dengar bahwa Yesus bersama dengan murid-murid itu ada di suatu tempat dan dia tahu bahwa dia membutuhkan sebuah pertolongan. Sekali lagi dia bukan orang yang percaya. Dan saya coba melihat bagaimana keadaan perempuan Kanaan ini yang dikatakan dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya coba merenungkan, saya coba melihat kepada diri saya. Bagaimana keadaan perempuan ini yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, saya coba cari tahu. Dan saya catat ada beberapa hal yang saya lihat. Saya kondisikan bagaimana kondisi dari perempuan ini. Saya melihat bagaimana keadaan dia, seorang wanita yang sakit 12 tahun. Kira-kira bagaimana kondisinya? Yang pertama, udah pasti bahwa kondisi perempuan ini pasti dia lemah. Lemah karena apa? Selama 12 tahun dia sakit pendarahan. Kemudian yang kedua, ada rasa putus asa. Mungkin hari-hari ini ada sebagian orang yang sedang putus asa. Ada orang yang sedang lemah karena keadaan, karena kondisi yang sedang terjadi di muka bumi ini. Dan yang ketiga, kemungkinan besar bahwa perempuan ini tersingkirkan. Hidup terasing. Dianggap najis. Tidak punya apa-apa lagi. Karena dalam perjanjian lama, dicatat dalam Imamat pasal yang ke-15 ayat 25 sampai yang ke-30. Kalau ada perempuan seseorang yang mengalami penyakit seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, itu dia akan tersingkir. Dianggap orang yang najis. Nggak layak ketemu sama orang lain. Dia diasingkan, bahkan bahasa kasarnya perempuan ini dianggap sebagai sampah masyarakat. Dan gak ada seorang pun yang bisa bertemu sama dia. Saudara bisa bayangkan selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Dan dicatat bahwa dia sudah menghabiskan semuanya.
dia pergi ke tabib, dia cari orang pintar. Bahasa sekarang dia cari dokter. Namun dikatakan bahwa keadaannya bukan semakin membaik. Tidak semakin membaik. Ayat yang ke-26 bilang ini, ia telah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Hartanya dia habiskan, uangnya dihabiskan. Untuk satu hal dia pengen sembuh. Dia pengen ditahirkan, dia pengen sembuh. Namun gak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Sampai suatu saat dia mendengar berita tentang Yesus. Dia belum pernah ketemu sama Yesus. Dia belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Dia belum pernah melihat atau dia belum pernah ketemu sama sekali dengan Yesus. Dia hanya mendengar saja. Namun waktu dia dengar bahwa Yesus ada di suatu kota. Dan didengar bahwa ada seorang kepala agama, seorang tokoh, seorang yang hebat datang kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang ke rumahnya, yaitu Yairus, karena anak perempuannya sedang sakit. Dia hanya mendengar saja. Dia belum pernah melihat sama sekali. Namun seperti kitab Roma pasal yang ke-10 17 bilang bahwa iman timbul karena pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi waktu dengar bahwa Yesus lewat, dia nggak buang-buang kesempatan itu. Dikatakan sini bahwa dia lewat belakang. Karena memang orang-orang akan menyingkirkannya. Karena memang dia dianggap najis. Nggak layak ketemu sama orang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang yang sudah sakit selama 12 tahun. Dia pengen sembuh tapi nggak bisa. Dia nggak mendapatkan kesembuhan itu. Tapi waktu dia dengar bahwa Yesus bisa melakukan mujizat. Waktu dia dengar pembicaraan dengan Yairus. Waktu Yairus meminta Yesus datang ke rumahnya karena anak yang sakit. Dia yakin bahwa inilah yang dia cari. Yesuslah yang dia cari. Yesus yang menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan. Inilah yang dia cari. Dunia ini enggak membutuhkan perdebatan kita. Tapi dunia ini membutuhkan yang namanya kebenaran. Dunia ini membutuhkan berita keselamatan. Dunia ini membutuhkan berita pengharapan. Bukan perdebatan kita. Tapi membutuhkan Yesus. Perempuan ini yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Dan dia tidak membuang kesempatan itu. Waktu dia dengar berita tentang Yesus. Dan rupanya Yesus ada bersama-sama dengan orang banyak itu. Ini yang dia lakukan. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu. Yang mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keyakinan atau iman kita kepada Tuhan tidak untuk membuat kita berdiam diri, justru melakukan sesuatu. Saya bisa bayangkan bagaimana perempuan ini waktu dia mendengar bahwa Yesus lewat. Saudara kebayang kalau misalnya perempuan ini hanya berdiam diri saja. Menunggu Yesus datang menghampirinya. Akan berbeda ceritanya. Namun waktu didengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dia melakukan sesuatu. Berita-berita yang kita dengar saat ini. Itu akan sangat mempengaruhi kehidupan saya. Kalau saya sering mendengar berita-berita yang tidak membawa hidup saya semakin baik. Kalau saya sering mendengar berita-berita yang justru membuat hidup saya kacau. Akan berbeda. Dengan kalau saya mendengar berita-berita yang membangun kehidupan saya. Perempuan ini waktu dia dengar bahwa Yesus ada di tempat dia berada.
Dia sudah mendengar sebelumnya bahwa Yesus bisa menyembuhkan, melakukan mujizat. Dia tidak berdiam diri. Gereja jangan berdiam diri. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini, kita harus melakukan sesuatu. Iman kita tidak membuat kita berdiam diri. Justru gereja harus melakukan sesuatu. Keyakinan saya kepada Tuhan harusnya membuat saya melakukan sesuatu buat pertiwi, buat tanah ini, buat bangsa ini. Apa yang bisa saya lakukan buat negeri saya? Paling tidak saya berdoa buat bangsa ini. Sangat menyedihkan. Kalau dalam keadaan seperti sekarang ini, gereja sibuk. Saya harus sampaikan ini, gereja sibuk menghakimi satu sama lain. Gereja sibuk menuduh, menunjuk orang lain. Kalau engkau nggak bisa melakukan apapun, jangan coba menghakimi. Tapi ambillah posisi, berdoa buat bangsa ini, buat negeri ini. Negeri ini membutuhkan doa dari orang-orang yang percaya. Salah satu bentuk wujud dari imanmu kepada Tuhan, kamu ambil langkah, ambil posisi, berdoalah buat negeri ini. Berdoalah buat bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan doa dari gereja. Bukan penghakiman. Bukan menuduh satu sama lain. Tapi ambil posisi berdoa. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau gereja yang mengaku sebagai orang yang percaya justru tidak melakukan apapun, itu sangat menyedihkan. Gereja harus berdoa. Gereja harus bertindak. Gereja harus melakukan sesuatu. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan perempuan yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun. Keyakinannya membuat dia melakukan sesuatu. Dia berusaha, dia mengerjakan sesuatu. Kalau saudara percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkanmu, Yesus bisa memulihkan kehidupanmu, Yesus bisa memulihkan keadaan bangsa ini, engkau harus melakukan sesuatu. Paling tidak engkau berdoa bagi bangsa ini. Engkau berdoa bagi orang-orang. Engkau berdoa bagi para dokter, tim medis yang saat ini ada di garis depan. Mereka sedang mempertaruhkan kehidupannya untuk merawat orang-orang yang sedang mengalami virus yang melanda dunia ini. Saya catat di sini. Keyakinan ditambah dengan tindakan adalah mujizat. Keyakinan ditambah dengan tindakan adalah mujizat. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bahwa bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara bisa bayangkan bagaimana usaha dari perempuan ini.
di tengah-tengah keramaian bukan hal yang mudah buat dia. Sekali lagi, dia orang yang tersingkirkan. Dia orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Orang yang najis. Sementara ada banyak orang yang mengikut Yesus. Membutuhkan sebuah usaha dari dia. Dia nggak bergantung kepada orang lain. Dia nggak bergantung kepada orang yang mungkin. Mungkin aja ada seorang yang mungkin bisa menolong dia. Tapi dia nggak bergantung kepada orang lain. Dia berusaha. Dia datang dari belakang. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan tindakan, keyakinan ditambah dengan tindakan membuat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Mungkin kita hanya bisa berdoa bagi bangsa ini. Tapi kalau saudara yakin bahwa Yesus bisa mengubahkan keadaan yang sekarang ini, dan engkau bertindak dalam doa-doamu, sesuatu yang besar pasti terjadi bagi bangsa ini. Ada yang bertanya kepada saya, kemarin saya ketemu sama seseorang, dia bertanya kepada saya, kira-kira kapan badai ini berlalu? Nggak ada yang tahu kapan berlalu. Tapi yang saya tahu, Yesus nggak pernah berlalu dari kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Artinya begini, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, dia nggak tinggal diam. Dia gembala yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita. Dia akan membimbing saya dan saudara untuk bisa melewati setiap badai ini. Nggak ada yang tahu kapan berlalu. Tapi mari bersama-sama kita taruhkan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa hal ini pasti berlalu. Perempuan ini sudah membuktikannya, mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia tidak menaruhkan pengharapannya kepada yang lain. Karena dia nggak punya apa-apa lagi. Frustasi. Habis semuanya. Tapi dia taruhkan iman percayanya kepada Yesus dan itu mengubahkan kehidupannya. Bukan saja menyembuhkannya, tapi ayat 34 bilang gini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dua hal terjadi. Dia mengalami kesembuhan dan hidupnya diselamatkan. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dia memperoleh kesembuhan. Dan dia mendapatkan keselamatan yang dicari oleh semua orang. Kepada siapa saudara menaruhkan keyakinanmu, maka kehidupanmu akan seperti itu. Kalau saya menaruhkan keyakinan saya kepada apa yang saya punya, hidup saya akan seperti itu. Tapi kalau saya taruhkan keyakinan kepada Tuhan, maka hidup saya akan seperti Yesus yang membawa kabar sukacita, kabar pengharapan bagi banyak orang. Saya akan membawa Bapak Ibu membahas, kalau tadi membahas dari perjanjian baru, saya akan bawa Bapak Ibu membahas satu tokoh dalam perjanjian lama. Kejadian pasal yang ke-6. Tokoh yang bernama Nuh. Kejadian pasal yang ke-6. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat sering dan hafal mengenai cerita ini. Nuh. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dimulai. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, ayat 13. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kamu buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar, dari dalam. Demikian. Selanjutnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya mencari tahu juga mengenai Nuh.
tokoh yang sudah sangat sering kita dengar dan kita baca. Ketika Allah berfirman kepada Nuh, diperkirakan usia Nuh itu kira-kira 500 tahun. Bukan usia yang muda, 500 tahun. Dan yang paling luar biasanya adalah Nuh menyelesaikan bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Itu diperkirakan selesai 100 sampai 120 tahun. Jadi kira-kira bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan dibuat oleh Nuh itu kira-kira 100 tahun selesainya. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang yang berumur 500 tahun dan dia harus mengerjakan bahtera selama 100 sampai 120 tahun. Dan Alkitab mencatat Nuh meninggal di usia 950 tahun. Ini bukan hal yang mudah. Umur 500 tahun diperintahkan oleh Tuhan mengerjakan bahtera. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan membumi hanguskan bumi. Dia akan menurunkan air bah. Dan Alkitab tidak mencatat kira-kira kapan sampai kapan Nuh bisa mengerjakan bahtera tersebut. Tuhan gak memberitahukan kapan waktunya. Tapi Nuh yakin bahwa air bah itu akan turun. Air bah akan datang. Meskipun Tuhan gak memberitahu dengan jelas kira-kira sampai kapan Nuh mengerjakan bahtera tersebut dan kapan air bah itu akan turun. Namun Nuh yakin bahwa meskipun dia belum melihat air bah turun, dia yakin dengan perkataan Tuhan bahwa suatu hari nanti air bah pasti turun. Dan dia mengerjakan semuanya. Dia mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dia membuat bahtera yang besar dan dikerjakan selama 100 sampai 120 tahun. Keadaan yang sekarang ini Tuhan gak memberitahukan kapan akan selesai, akan berakhir. Namun tugas saya adalah sebagai orang percaya, saya harus yakin bahwa semua ini pasti berlalu. Saya harus mengerjakan bagian saya. Nuh mengerjakan bagiannya. Dia yakin dan taat bahwa satu hari nanti air bah itu akan turun. Namun bukan hal yang mudah buat Nuh. Saudara bisa bayangkan, saya coba bayangkan. Gimana Nuh harus mengalami mungkin cemooh dari teman-temannya. Dari masyarakat di sekitarnya. Karena dia mengerjakan sesuatu yang, kamu ngerjain apa sih? Kamu menghabiskan waktu. Emang ada apa dengan dunia ini? Apa yang akan terjadi? Kenapa kamu membuat bahtera yang begitu besar dan kamu menghabiskan waktu kamu bertahun-tahun untuk sesuatu yang belum pasti? Mungkin juga ada orang bertanya, kapan ini selesai? Kita sudah berdoa kapan selesai? Namun bagian saya adalah saya tetap yakin dan percaya dan saya berdoa bahwa ini akan selesai. Dan Nuh, dia mengerjakan semuanya sampai selesai. Meskipun ada orang-orang yang mungkin coba menjatuhkannya, mengolok-olok dia. Kamu gak ada kerjaan. Kamu habiskan waktu untuk sesuatu yang belum pasti. Untuk apa? Bahtera yang begitu besar. Hari-hari kamu naik ke gunung. Seperti gak ada pekerjaan. Tapi Nuh mengerjakan semuanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dia gak terpengaruh dengan perkataan orang-orang di sekitarnya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik. Riwayat Nuh ini riwayat yang sangat luar biasa. Ayat 9 dibilang di sini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya bisa mengambil kesimpulan begini. Sejauh mana saya dan saudara mengenal Tuhan, maka sebesar itulah keyakinan atau iman saya kepada Tuhan. Nuh dicatat sebagai orang bergaul. Bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan.
Saya yakin kalau saya sudah mengenal Pastor Arif. Bahkan sebelum Pastor Arif Tuhan izinkan untuk mengembalakan di gereja ini. Kita berteman, kita bergaul dengan baik. Pergaulan kami yang baik itu akan menghasilkan yang namanya saya percaya. Saya yakin dengan Pastor Arif. Sama dengan kita semua, saudara yang bergaul karib dengan seseorang, saudara yang punya hubungan yang baik dengan seseorang, punya hubungan yang baik dengan pasangan, saudara yakin bahwa pasanganmu, bahwa teman dekatmu, orang yang bergaul karib denganmu, itu adalah orang yang bisa kamu percayai. Karena semakin baik hubungan kita, semakin bergaul karib dengan seseorang, saya bisa yakin dengan dia. Apalagi dengan Tuhan. Apalagi dengan Tuhan. Harusnya hubungan saya yang baik dengan Tuhan, itu akan menghasilkan keyakinan saya kepada Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Jadi dia gak perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan saya selesai? Sampai kapan ini? Bahtera ini saya buat. Kapan batas waktunya? Dia gak tahu sama sekali. Tapi karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia kerjakan, dia buat, dia bangun bahtera itu. Sampai kapan dia gak tahu. Tapi dia yakin, betul. Dia percaya. Dia beriman bahwa perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Dan kalau kita lanjut ayat yang pertama dari pasal yang ke-7, bilang gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau yang aku lihat benar di hadapanku di antara orang sejaman itu, orang zaman itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nuh, itu gak pernah sia-sia. Doa kita untuk bangsa ini gak pernah sia-sia. Yakinlah, gak pernah sia-sia. Air mata yang keluar, gak pernah sia-sia. Air mata yang kita cucurkan, kita keluarkan untuk Ibu Pertiwi ini, gak pernah sia-sia. Sama seperti Nuh. 100 sampai 120 tahun. Itu gak sia-sia. Dan ketika air bah itu datang, apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya itu selamat. Luput dari musibah. Luput dari peristiwa yang membumi hanguskan bumi. Keyakinannya kepada Tuhan bukan hanya menyelamatkan dirinya, namun juga menyelamatkan keluarganya. Ini menjadi satu keyakinan kepada kita semua. Bahwa doa-doa saya, bahwa keyakinan saya bukan hanya bisa meluputkan hidup saya dari sebuah musibah. Tapi keyakinan saya kepada Tuhan itu bisa meluputkan orang lain dari yang namanya musibah. Doa-doa saya bisa meluputkan orang lain dari musibah yang bisa membuat mereka mungkin celaka. Doa saya sekarang ini bisa meluputkan orang banyak dari yang namanya virus COVID-19. Kalau saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan bisa membuat ini berhenti. Itu artinya doa saya bukan hanya menyelamatkan saya, tapi bisa juga menyelamatkan orang lain. Ingat ini, keputusan saudara dan saya, itu bukan hanya membawa pengaruh kepada saya, namun juga bisa membawa pengaruh kepada orang lain. Jadi kalau saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini, Tuhan akan memulihkan bangsa ini, jangan berhenti untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Keyakinanmu kepada Tuhan bisa meluputkan orang lain dari yang namanya musibah atau masalah. Ibrani pasal 11 ayat 7 menceritakan tentang Nuh ini, bahwa dia menyelamatkan keluarganya
menyelamatkan kehidupan orang lain. Ini yang harus dilakukan oleh gereja. Ini yang harus dikerjakan oleh gereja. Bahwa keyakinan saya itu bisa menyelamatkan kehidupan orang lain. Saya akan bacakan satu tulisan dari seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi. Dia bilang seperti ini. Seorang tokoh yang terkenal sampai hari ini di tanah India dan dunia. Begini tulisannya. Jika kesabaran bernilai dari apapun, itu harus dipertahankan sampai akhir. Dan keyakinan dalam kurung Tuhan untuk hidup akan bertahan di tengah terpaan badai terbesar sekalipun. Saya ulangi, jika kesabaran bernilai dari apapun, itu harus dipertahankan sampai akhir. Dan keyakinan Tuhan untuk hidup akan bertahan di tengah terpaan badai terbesar sekalipun. Lagi saya ulangi kalimat saya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa badai itu akan berlalu. Tidak untuk selama-lamanya badai tersebut. Badai itu pasti lewat. Badai itu akan berlalu. Jangan surutkan imanmu kepada Tuhan. Jangan surutkan keyakinanmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan keadaan ini. Tetap berdoa bagi bangsa ini. Ada kekuatan dalam keyakinan. Ada kesembuhan dalam iman. Ada kemenangan dalam iman. Ada pemulihan dalam iman. Saya mengajak kita semua jemaat dikasihi Tuhan. Mari tetap pelihara imanmu. Tetap pelihara keyakinanmu. Karena keyakinanmu akan membawa engkau kepada tujuan. Karena keyakinanmu akan membawamu kepada visimu. Dan dari semua itu, mari bersama-sama kita melakukan sesuatu dan bertindak bagi bangsa ini. Mari ambil waktu sebentar. Kalau kita melihat memang keadaan-keadaan sekarang ini, itu bisa melemahkan saya. Membuat saya khawatir, membuat saya takut. Jangan izinkan semua itu melemahkan keyakinanmu kepada Tuhan. Melemahkan imanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Bagi orang-orang, bagi gereja Tuhan. Bagi semua orang di muka bumi ini. Percayalah bahwa Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Jangan gantungkan hidupmu kepada yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu tidak selalu bisa menolong kita. Gantungkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Yang akan menolongmu. Memberikan jalan keluar untuk setiap masalah apapun dalam kehidupan. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan sama-sama kita mengambil sebuah komitmen pada pagi hari ini. Di antara kita semua, Bapak Ibu,
yang sedang beribadah di rumah-rumah, ambil sebuah komitmen pada pagi hari ini. Ambil sebuah keputusan pada pagi hari ini. Percayalah bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bisa memulihkan keadaan bangsa ini. Karena Dia Tuhan. Ambil komitmen pada pagi hari, Tuhan, aku mau menjadi orang-orang yang menyampaikan pesan, yang memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa pengharapan itu ada, bahwa kesembuhan itu ada, pemulihan itu ada. Ambil sebuah komitmen pada pagi hari ini, berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau Tuhan pakai untuk menjadi seseorang yang menyampaikan pesan-pesan surga kepada dunia ini, menyampaikan pesan-pesan kebenaran kepada dunia ini. Saya nggak mau terpengaruh dengan berita-berita yang bukan dari Tuhan.